Kadang sebagai manusia itu kita berusaha untuk menenangkan diri kita sendiri. Berusaha mengontrol diri sendiri, pikiran, dan mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat kamu tuh berusaha agar menjadi seseorang yang lebih tenang. Agar menjadi seseorang yang dimana ya kamu bisa mengontrol semuanya dengan baik. Berusaha melakukan segala hal apapun yang dimana itu bisa memulihkan keadaan kamu. Itu bisa ngebuat diri kamu menjadi jauh lebih baik. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang disukai agar kamu dapat terlihat baik-baik aja. Mungkin banyak sekali hal yang udah kamu lakukan dalam diri kamu agar ngebuat diri kamu selalu dalam keadaan baik. Tapi tanpa sadar, yang namanya rasa capek, itu tetaplah capek. Ya namanya lelah, pasti akan kesulitan untuk memulihkan energi kamu lagi. Ya, kadang emang semua itu gak bisa untuk dijelaskan. Bingung harus memulai dari mana, bingung harus menceritakan dari mana, dan ketika ada kesempatan untuk bercerita ataupun sekedar ngungkapin apa yang dirasain, dan ya, kamu gak bisa untuk ngelakuin itu. Bukan gak bisa, mungkin melainkan kamu yang memang tidak terbiasa untuk ngungkapin, dan mungkin memang semuanya tidak perlu untuk dijelaskan. Karena mungkin ada banyak sekali hal-hal yang dimana gak gampang untuk kamu jelaskan. Dan ya, itu cukup kamu simpan aja seorang diri. Ya memang gitu ya. Resikonya menjadi seseorang yang apa-apa sendiri. Terlebih ketika memiliki keluarga dan kamu hanyalah seorang anak yang dimana anak yang selalu berjuang untuk kehidupannya sendiri. Anak yang selalu mengusahakan kebahagiaannya sendiri. Anak yang dimana ia tidak pernah ditanya ada apa dan kenapa oleh keluarganya sendiri. Dan anak itu tumbuh menjadi seorang anak yang tangguh, tegar, walaupun beberapa kali ia sering menangis, walaupun beberapa kali ia berusaha untuk menguatkan, karena pada akhirnya untuk mencapai titik ikhlas memang memerlukan air mata yang cukup deras. Hai semuanya. Apa kabar? Hari ini sehat nggak? Terus mood kamu bagus nggak hari ini? Atau hari ini ada yang bikin kamu lagi nggak baik? Atau hari ini kamu lagi ngerasa banyak sekali pikiran, banyak problem, atau ada orang yang mau melukai perasaan kamu? Gimana? Atau opsi lain deh. Atau kamu lagi ngerasain hal yang emang gak bisa untuk kamu ungkapin. Gak bisa untuk kamu deskripsikan gitu loh. Kadang kan kalau misalnya orang lagi kenapa-napa nih ya, dia tuh kadang bingung kalau ditanya hal kayak gitu. Mau dibilang baik-baik aja tapi emang lagi gak baik gitu loh. Mau dibilang gak baik-baik aja, tapi kalau ditanya kenapa, pasti bingung harus jawab apa dan mulai dari mana. Karena memang ya, kamu udah terbiasa apa-apa tertutup gitu loh. Kamu udah terbiasa untuk apa-apa gak terlalu sharing sama siapapun. Jadi ya, mencoba untuk gak kenapa-napa padahal kenapa-napa. Tapi aku selalu berdoa dan berharap semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja di sana. Walaupun emang aku gak tahu apakah kamu hari ini tuh dalam keadaan benar-benar baik atau enggak. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai saya di sana ya, dan bahagia selalu. Oh iya, gak kerasa udah mau menginjak akhir bulan, dan gak kerasa juga bulan depan udah menginjak akhir tahun nih, dimana tahun 2024 ini akan segera berakhir. Oke, sebelum masuk ke topik, kita sedikit ya basa-basi dulu lah ya. Karena memang podcast aku bawakan tuh, aku gak monoton kayak
topik aku bahas gitu. Jadi kayak kita tuh kayak teman cerita, walaupun emang aku cuma bisa nyampe lewat voice aja. Kayak gak kerasa ya, setelah banyaknya hari dan bulan berlalu, gak kerasa bentar lagi kayak udah menginjak akhir tahun yang dimana tahun ini akan berganti gitu loh. Mungkin banyak sekali hal-hal mungkin yang udah kamu lewati. Dan aku bersyukur banget karena aku bisa memiliki kalian yang dimana kalian tuh udah seperti keluarga kedua aku. Dan untuk podcast kali ini, kita membawakan, ada sih sebenarnya udah beberapa, kayak bulan ini udah beberapa banyak orang yang request buat bawain tentang keluarga. Oke. Aku akan membawakan topik mengenai kisah seorang anak. Tapi ini bukan cerita siapapun, kisah seorang anak, karena ini adalah kisah yang dimana setiap anak-anak yang ada di dunia ini pasti memiliki histori ceritanya tersendiri gitu loh. Maksudnya pasti memiliki problemnya tersendiri, terus ujiannya tersendiri, dan banyak lagi hal-hal lainnya di mana itu udah dirasakan ataupun sedang dilewati oleh seorang anak itu. Entah itu mungkin anaknya itu kamu yang lagi ngerasain hal ini. Ya, memang kalau kita berbicara, ya kita tuh hanyalah seorang anak gitu loh. Mungkin seorang anak itu adalah anak yang selalu mengerti keadaan keluarganya. Keadaan yang dimana orang tuanya tuh mungkin lagi dalam keadaan gak baik. Orang tuanya tuh gak seharmonis orang-orang yang dia tahu gitu. Maksudnya gak seharmonis teman-teman dia gitu orang tuanya. Anak yang dimana mungkin dia ngerasa selalu gagal dalam kehidupan dia. Anak yang dimana dia selalu ngerasa kayak gak seberuntung itu gitu loh. Gak seperti anak-anak di luar sana. Padahal Tuhan tuh menciptakan setiap orang tuh berdasarkan takdirnya masing-masing. Kadang kalau misalnya kita mau berontak, mau bilang, kenapa Tuhan gak adil ya? Kenapa harus seperti ini gitu? Kayak, kenapa aku gak selalu mendapatkan kebahagiaan, dan kenapa gitu. Kayak pertanyaan itu selalu aja berpusat dalam pikiran dengan penuh tanda tanya. Mungkin kadang ngerasa bingung ya jadi kamu. Bingung kayak harus berbuat apa, harus melakukan apa gitu loh. Aku nih harus menjadi seseorang yang seperti apa? Aku bingung. Mungkin aku ini adalah salah satu orang yang dimana aku selalu ngerasa aku gak seberuntung orang lain. Aku gak bisa mendapatkan kebahagiaan seperti yang dimana orang lain dapatkan. Aku ini adalah anak yang selalu berjuang dan memperjuangkan apapun tuh seorang diri. Tanpa pernah ditanya kenapa dan kenapa, ada apa. Ya, kadang kita bingung harus melakukan apa. Mungkin kamu saat ini lagi ngerasa kayak, aku tuh lagi bingung Kak April. Aku terakhir dari seorang keluarga yang dimana mungkin tidak terlalu harmonis. Tapi pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak kamu pengen gitu? Kamu pengen seperti itu? Ada juga nih yang gak lama tuh sharing sama aku perihal keluarganya. Aku bingung Kak April harus cerita ke siapa. Aku bingung harus kemana. Aku gak tahu pulangnya kemana. Keadaan yang ngebuat diri aku menjadi kacau, keadaan yang ngebuat diri aku berantakan, dan semakin lama pikiran aku semakin menumpuk. Dan aku bingung harus melakukan apa. Dan aku tanya, kamu kenapa? Kenapa kamu terlihat seperti kehilangan arah? Dan dia jawab apa? Ia kehilangan peran keluarganya. Iya, ia adalah seorang anak yang dimana
yang selalu memperjuangkan apapun seorang diri. Apa-apa seorang diri. Kadang emang kalau misalnya kita dalam keadaan kurang baik, itu pasti kita akan pulangnya kemana? Selain ke rumah kita sendiri. Tapi aku percaya gak banyak orang yang dimana dia bisa memiliki tempat pulang ternyaman, yang dimana itu bisa membuat dia rileks ketika di dalamnya. Dan dia ngerasa kehilangan itu gitu loh. Kehilangan peran yang dimana itu ngebuat dia gak tahu harus kemana pulangnya, arahnya kemana. Kadang banyak juga sih orang-orang yang aku temuin dimana dia tuh bingung tujuannya tuh harus kemana dan arahnya tuh kemana gitu loh. Kayak kamu pernah ya sih ngerasa kayak kamu tuh udah ngejalanin hari-hari kamu sebaik mungkin, kehidupan kamu sebaik mungkin, ya udah kayak semuanya tuh berjalan gitu loh, tapi kamu ngerasa kayak flat aja. Kamu gak tahu gitu kayak apa sih yang ngebuat diri kamu tuh memiliki kekuatan untuk terus menjalani semuanya. Kadang banyak juga dari kalian yang sharing, kalian gak tahu kekuatannya tuh apa. Kalian gak tahu apa yang memotivasi dan apa yang ngebuat kamu tuh agar kamu bisa terus maju, agar kamu bisa terus survive dari hal-hal yang membuat kamu tuh patah, dari hal-hal yang membuat kamu hancur. Mungkin banyak sekali hal-hal kan, karena baik lagi di kehidupan yang udah kamu jalani sejauh ini, itu mungkin gak akan selalu berakhir mulus kan? Semua tuh gak melulu tentang bahagia. Seperti yang aku bilang di podcast sebelumnya. Setiap orang tuh gak ada yang kehidupannya 100% full bahagia. Itu menurutku. Karena buat aku kayak, ya pasti setiap orang memiliki lika-likunya tersendiri gitu. Memiliki hal-hal yang ngebuat dia tuh rumit, kewalahan, kekhawatiran, dan banyak sekali hal-hal yang mengganggu isi pikiran dia. Dan ketika kamu udah mengalami hal itu, pasti ada kamu akan merasakan diri kamu stres, kamu drop. Karena kamu gak bisa untuk ngungkapin apa yang kamu rasain, dan kamu cuma bisa, ya udahlah, gak apa-apa. Terima, berdamai, jalani, terjadi lagi, terima lagi, berdamai lagi. Kayak siklusnya tuh kayak udah muter gitu aja gak sih? Kayak siklusnya tuh itu aja. Dan itu mungkin yang semakin lama kamu terbiasa, kamu terapin. Dan ya, ini mana kamu udah terbiasa sama hal-hal yang kamu biasakan itu. Pengen nyampein apa? Apa? Pengen apa? Aku tahu. Mungkin banyak sekali unek-unek yang ada dalam isi hati kamu. Banyak sekali hal-hal yang pengen kamu ungkapin. Pengen banget rasa tuh pikiran kamu tuh lega. Tapi rasanya kayak, no, gak bisa Kak April. Aku gak bisa. Ya, kadang jadi seorang anak tuh bingung ya. Harus ngapain, kayak terkesan selalu salah, kayak terkesan ya kehidupan dia tuh yang dimana dia harus mengerti keadaan orang rumah gitu loh. Memang seperti yang aku bilang kemarin, gak semua hal itu bisa untuk diceritakan. Dan kalian komen dengan masih aku pendam seorang diri Kak April. Semua masih aku pendam dengan baik. Dan ya sampai sekarang aku masih gak bisa untuk ngungkapin. Yes, it's okay, gak apa-apa. Tahu gak? Sebenarnya kalau misalnya kita apa-apa tuh masih dipendam sendiri tuh pasti bakal menimbulkan penyakit hati. Yang dimana itu akan ngebuat hati kamu akan sakit, gak enak. Tapi poin plusnya, mungkin itu adalah hal yang udah biasa gitu buat kamu. Dan ketika kamu lakuin, kamu keluar dari zona kamu, itu pasti akan terasa susah. Kadang emang anak tuh butuh banget peran keluarga.
butuh untuk ditanya, butuh untuk didengarkan, butuh untuk ya at least kamu ngerasa tentram dan nyaman ketika di dalamnya. Tapi gak banyak anak yang memiliki rumah yang dimana ia bisa memiliki ketentraman di dalamnya, kebahagiaan di dalamnya. Kadang orang-orang yang terlihat kayak hai di luar, orang yang terlihat begitu ceria dan bahagia, kita nggak bisa mendefinisikan kalau orang itu, oh ternyata, jadi dia enak banget ya. Kayak tuh hidupnya tuh kayak flat aja gitu, kayak hidup tuh penuh dengan kebahagiaan dan mungkin banyak sekali hal-hal lainnya ya gak sih yang menjadi penilaian kamu, yang dimana kamu mendeskripsikan kalau orang yang paling banyak tertawa, orang yang paling banyak bahagia itu adalah orang yang benar-benar bahagia banget dalam kehidupan dia. Padahal kan kita gak bisa mendeskripsikan orang gitu aja. Karena setiap orang tuh pasti memiliki hal-hal yang dia tutupi dengan rapat, yang dimana dia juga gak mau orang lain tahu. Dia cuma mau orang lain tuh tahu kehidupan dia tuh ya full bahagia. Padahal ya semua ia pikul seorang diri. Ia adalah seorang anak yang gak beruntung dari segi keluarga, tapi ada juga orang-orang yang memang kurang beruntung. So, apapun yang kamu rasain, mau kamu rasa kayak aku gak seberuntung itu, aku gak ngerasa jadi seorang anak yang dimana aku gak memiliki rumah yang nyaman, terus family yang lengkap. Aku tahu problem setiap orang tuh pasti beda-beda, dan pasti itu hal yang ngebuat dirinya tuh entah itu hancur, yang ngebuat dirinya tuh terganggu mentalnya dan lain sebagainya, pasti itu dari internalnya sendiri. Percaya deh, iya enggak? Tumbuh kembang seorang anak itu ditentukan dari lingkungannya, dari bagaimana dia tumbuh, hal apa yang udah dia lewati. Jadi jangan heran kalau ketemu sama orang-orang yang kadang, jadi orang tuh sensitif banget sih, jadi orang tuh kok gini banget sih, kok jadi orang tuh diem banget sih. Mungkin banyak ya orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita tuh pasti beda-beda gitu loh, dan mereka datang silih berganti, dan kamu juga pasti akan ngerasain emang sih Kak April bener, ketemu banyak orang tuh pasti beda-beda. Dan bahkan ketika kamu memiliki teman sekalipun itu juga beda-beda. Setiap orang tuh memiliki karakternya tersendiri, cara pola pikirnya tersendiri, dan itulah yang dimana setiap orang memiliki perbedaan yang tersendiri. Kalau kamu ngerasa kayak kamu gak beruntung, kamu banyak lukanya, kamu gak banyak bahagia, justru buat aku salah gitu loh. Kita juga harus melihat orang lain, bukan hanya melihat semata aja. Aku gak tahu problem kamu seperti apa, keluarga kamu gimana, tapi aku selalu percaya kalau kamu hanyalah seorang anak. Kamu butuh didengarkan, kamu butuh diperhatikan, kamu butuh tempat yang dimana itu bisa menjadi tempat ternyaman kamu. Ketika kamu udah terlalu lelah memahami orang lain, ketika kamu udah terlalu capek sama kehidupan kamu, pulang dan ketemu keluarga adalah salah satu kebahagiaan. Tapi gak semua orang ngerasain hal itu. Dan aku udah baca beberapa cerita dari kalian dimana ternyata emang masih banyak orang-orang yang dimana dia gak bisa ataupun gak ngerasain hal itu gitu loh dalam lingkungan internalnya. Ketika di luar udah capek, ketika di dalam ya makin capek juga. Dan itu ngebuat dirinya tuh jadi seseorang yang dimana lebih cenderung diam, murung, dan lebih cenderung ngerasa kayak ya udah cuma ada diri sendiri gitu loh, dan cuma ada kamu doang gitu. Dan itu sih, emang kamu akan selalu ngerasa kalau diri kamu tuh selalu kuat, tapi sesekali kamu pasti ngerasa kayak aduh capek banget ya, aduh ternyata berantakan lagi ya, dan lain sebagainya.
Gak apa-apa, kalau hari ini lagi berantakan lagi kacau lagi gak apa-apa. At least kamu bisa menjalani hari-hari kamu dengan baik dan itu udah lebih dari cukup. Karena gak mudah kalau bisa kita ngejalanin semuanya dengan baik padahal keadaan tuh lagi kacau. Jangan membenci keadaannya, jangan membenci takdirnya, tapi bersyukurlah setiap apapun yang udah Tuhan berikan ke kamu. Karena Tuhan selalu punya rencana indah. Di balik apa yang udah Tuhan berikan kepadamu. Jadi tetap semangat ya. Dan aku seneng banget sih bisa selalu nemenin, walaupun emang agak jarang ya. Tapi setidaknya kamu bisa aku temani lewat podcast-podcast yang aku bawakan. Dan makasih juga ya udah support aku sampai sejauh ini. Support aku supaya bisa segera 100.000 subscriber. Dan semoga kalian gak kapan bosen. Karena khawatir juga sih kalau misalnya bosen. Tapi makasih ya. Pokoknya kalian tuh udah menjadi keluarga kedua aku. Dan buat yang mau sharing, aku open banget, gak apa-apa kok, gak usah ngerasa kayak ngerepotin atau apa, gak apa-apa. Dan jangan lupa juga kalau mau itu bisa DM dan follow TikTok aku juga. Nanti jangan lupa juga aktifin notification-nya supaya ketika aku lagi live tuh dapet. Karena banyak banget tuh yang suka bilang, Kak April kok gak live? Padahal aku udah live gitu. Kak April kok gak muncul notif? Ya aku gak tahu gitu. Kadang emang TikToknya nyebelin ya guys. Tapi apapun itu, ya mau kamu menjadi ataupun takdir kamu menjadi seorang anak yang kurang beruntung atau apapun itu, kamu harus tetap bersyukur ya. Pokoknya jalani apapun itu dengan baik dan penuh keikhlasan. Oke, aku bangga banget sama apa yang udah kamu perjuangkan sejauh ini. Semoga kamu juga selalu bangga sama kerja keras dan apapun yang kamu perjuangkan untuk dirimu sendiri. Dan jangan lupa untuk menerima semuanya dengan ikhlas dan berdamai dengan diri sendiri, walaupun pasti rasanya susah. Makasih udah dengerin episode hari ini. Dan nanti kita akan membahas tema apa lagi, maunya apa? Nanti kita bahas lagi di next episode ya. Dan jangan lupa juga apa? Jangan lupa bahagia. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.